Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar tentang sholat qashar. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang sholat jamak. Dari mulai pengertian sholat jamak, syarat-syarat sholat jamak, kemudian cara melaksanakan sholat jamak. Hari ini kita akan belajar tentang sholat qashar. Pengertian sholat qashar. Qashar berasal dari bahasa Arab yang artinya meringkas, memendekkan. Adapun menurut istilah, qashar berarti melaksanakan sholat dengan cara meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun sholat yang dapat dikerjakan secara qashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang sholat jamak qashar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan tentang mengqashar sholat. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai ayat, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang kafir. Quran surat An-Nisa ayat 101. Padahal kaum muslimin dalam keadaan aman. Maka Umar menjawab, aku juga merasa heran sebagaimana kamu. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Beliau menjawab, itu adalah kemurahan yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah pemberiannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar dan beliau tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai wafat. Kemudian aku menemani Abu Bakar
radhiyallahu anhu, dan beliau tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai wafat. Kemudian aku menemani Umar radhiyallahu anhu, dan beliau tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai wafat. Kemudian aku menemani Utsman radhiyallahu anhu, dan beliau tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hukum mengqashar salat. Hukum mengqashar salat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama boleh atau jawaz, yaitu mereka yang telah mencapai jarak perjalanan diperbolehkan qashar. Mereka yang selalu bepergian baik darat, laut ataupun udara dalam jarak yang telah ditentukan, mereka sunnah atau lebih baik melakukan qashar. Lebih utama atau afdal melakukan qashar, yaitu jika jarak tempuh telah mencapai 3 marhalah atau lebih. Yang ketiga wajib, yaitu apabila perjalanan sudah mencapai jarak yang diperbolehkan qashar dan waktu sholat hanya cukup digunakan untuk mengqashar sholat. Orang yang melakukan sholat jamak dan qashar pahalanya seperti orang yang melakukan sholat yang sempurna rakaatnya. Sebelumnya tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat bagi musafir yang telah kembali dari safarnya. Syarat sah sholat qashar. Yang pertama, perjalanan bukan untuk maksiat. Syarat melaksanakan sholat secara qashar adalah melakukan perjalanan dengan tujuan yang dibenarkan oleh syara dan bukan untuk maksiat. Misalnya, perjalanan jauh untuk membayar utang, perjalanan sunnah, menjenguk orang sakit, dan berdagang barang yang halal. Jarak yang ditempuh jauh 16 parsah atau sesuai batas jarak perjalanan yang telah ditentukan tadi. Jumhur ulama, diantaranya Imam Maliki dan Imam Syafi'i serta Imam Hambali berpendapat bahwa tidak boleh untuk mengqashar sholat yang jaraknya kurang dari 16 parsah atau 4 burd atau 48 mil atau 80,64 kilometer. Melakukan qashar pada sholat yang jumlah rakaatnya 4. Pelaksanaan sholat secara qashar hanya boleh dilakukan pada sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Adapun sholat fardu yang tidak boleh diqashar adalah sholat subuh dan maghrib. Selain itu, sholat yang diqashar bukan berstatus utang atau qadha. Berniat qashar sholat bersama takbiratul ihram
serta mengetahui tentang diperbolehkannya mengqashar. Niat mengerjakan sholat qashar terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Di antaranya ulama mazhab Hanafi dan Zahiri berpendapat bahwa orang musafir dalam melaksanakan sholat qashar tidak perlu mendahului dengan niat. Pendapat Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali mensyaratkan untuk berniat qashar pada awal takbiratul ihram, karena qashar merupakan salah satu sunnah sholat dalam keadaan safar. Jika dalam pelaksanaan sholat qashar belum atau lupa tidak meniatkan qashar, maka harus menyempurnakan sholat tersebut sebanyak 4 rakaat. Tidak makmum kepada imam yang mendirikan sholat sempurna atau mukim. Jika sholat qashar dilaksanakan secara berjamaah, antara makmum dan imam harus memiliki niat yang sama untuk melaksanakan sholat qashar. Orang musafir bermakmum kepada imam yang mukim atau penduduk yang tidak bepergian haruslah mengerjakan sholat secara sempurna. Setelah selesai melakukan sholat, dianjurkan untuk memberitahukan kepada makmumnya untuk menyempurnakan sholat dengan menambah 2 rakaat karena sedang safar dan melakukan sholat qashar. Telah keluar dari wilayah administratifnya. Mengetahui syarat-syarat mengqashar sholat, bukan sekedar ikut-ikutan. Meyakini masih belum sampai tujuan. Jika yakin bahwa telah sampai di daerah tempat tujuan, hanya belum menemukan alamat pasti, maka harus menyempurnakan jumlah rakaatnya. Cara mengerjakan sholat qashar. Cara melakukan sholat qashar adalah memulai dengan niat sholat qashar dengan meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 dan dikerjakan pada waktunya. Itulah pembahasan tentang sholat qashar. Pengertian sholat qashar, hukum mengqashar sholat, syarat sah sholat qashar, dan cara mengerjakan sholat qashar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.